beribadah di rumah, tapi harus tetap semangat. Gimana Adik? Hari ini sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Pasti sudah siap semuanya ya. Sudah siap Mbak Leta semuanya. Kalau begitu nggak boleh ada yang tiduran loh ya. Ya, sikap yang baik untuk memuji nama Tuhan. Kita harus fokus. Fokus ke layar HP. Kalau yang ini boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, nggak boleh sambil nonton TV ya adik-adik. Nggak boleh sambil makan. Ya, pokoknya siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekarang mari kita Kita mau memujikan Oh Sukacitaku. Yang semangat ya adik-adik. Berdiri adik-adik. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Lagi. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Masih ada sukacita nggak adik-adik? pasti masih tentunya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Semangat dong pastinya. Semangat ya Mbak Leta ya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut doa pembukaan Mbak Leta, Mbak Tian mau nyanyi satu pujian lagi. Mau nyanyi apa kira-kira adik-adik? Siapa yang di sini disayang sama Tuhan Yesus? Saya. Saya. Mari kita angkat satu pujian, sayang disayang. Tepuk tangan dong adik-adik. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak.
sekolah minggu ini kita mau sikap berdoa dulu. Kita mau doa pembukaan dulu ya adik-adik sikapnya. Tangannya dilipat. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau hadir dimanapun kami anak-anak berada Tuhan. Tuhan jaga anak-anak di rumah, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan keselamatan ya Bapa. Dan kiranya Tuhan kami boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan negeri kami Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kita mau lanjutkan lagi memuji nama Tuhan. Kita mau pujikan burung pipit yang kecil. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu nggih. Sikap doanya, lipat tangannya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Tuhan boleh sertai kami pada sekolah minggu hari ini Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah setiap kami. Tuhan berkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kuserahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari kitab Yosua, pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai 17. Sudah ketemu semuanya adik-adik? Sudah dong pastinya. Mari kita baca bergantian ya Mbak Tian. Dimulai dari Mbak Tian. Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ayatnya yang ke-8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan
semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering dan di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Nah, adik-adik, dari firman ini Mbak Leta ada satu video. Adik-adik nanti saksikan ya, cerita tentang Yosua. Selamat menyaksikan. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, adik-adik gimana? Udah lihat videonya kan? Nah, video tadi adik-adik memberikan pelajaran kepada kita ya, Dek. Bagaimana Tuhan menyertai Yosua dan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita Tuhan juga selalu menyertai kita. Bener Mbak ya? Bener ya. Bener sekali. Semua anak Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Nah,
kira-kira berkat apa aja sih yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak Mbak Leta. Seperti apa Mbak Ian? kita bisa bernafas, itu berkat Betul. Tuhan. Kita bisa makan, Ya. kita bisa main, Ya. kita bisa jajan. Itu betul. semua berkat Tuhan. Nah, tidak pernah sedetik pun Tuhan itu berhenti memberikan berkatnya kepada kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap berkat Tuhan terus mengalir ya adik-adik. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel dan Yosua tadi, Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Kita bisa makan, kita bisa belajar, kita bisa bermain ya Mbak Tian ya. Nah, kita bisa hidup itu juga karena berkat Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sikap kita gimana menerima berkat Tuhan? Kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan, caranya dengan berbuat baik, dengan taat kepada Tuhan, harus rajin berdoa, Mengasihi sesama, ya, Mbak Leta. saling tolong menolong, betul. Nah, adik-adik, intinya hari ini adalah bagaimana sikap kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang tidak terhitung dalam kehidupan kita. Kita juga harus menjadi berkat untuk orang lain. Contohnya kalau kita lagi di rumah, kita lagi main, ya, ada teman kita yang sedang kesusahan, kita juga harus menolong, menolong, benar. Kita diberkati dan kita juga harus menjadi berkat. Nah, intinya segitu adik-adik. Nah, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau terus memberkati kami Tuhan, sama seperti Engkau menyertai Yosua dan seluruh bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ya Bapa. Kami juga percaya Engkau terus menyertai hidup kami hari demi hari Tuhan. Engkau terus memberkati kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu menjaga kami. Bantu kami anak-anak-Mu untuk selalu mengucap syukur. Bantu kami anak-anak-Mu untuk menjadi berkat untuk orang-orang lain. Bantu kami untuk saling tolong menolong dan hidup rukun dengan sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga sebentar lagi mengakhiri ibadah online pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hidup kami hari demi hari Tuhan, dan jangan Engkau tinggalkan kami Tuhan, dan ajarkan kami untuk selalu setia kepadamu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mengucapkan ikrar iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Setelah berdiri, kita letakkan tangan kanan kita di bahu sebelah kiri. Mari kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Setiap Langkahku Diatur oleh Tuhan.